Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tanpa terasa saudara, kita berada dalam akhir pekan ini. Kalimat inspirasi bagi kita mengawali renungan pagi berbunyi demikian. Manusia lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Kita anak-anak istimewa Tuhan akan selalu mengejar yang baik karena hanya yang baik yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita siapkan hati kita menerima dan menyelami hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, pengasihan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami berserah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami agar kami mendengar dan memahami dan menuruti firman-Mu ini Tuhan. Sambutlah kerinduan kami ya Bapa, dan bersabdalah. Amin. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Mempersaksikan kekuasaan Allah, itulah tema kita saat ini. Apakah saudara pernah menjadi saksi sebuah perkara? Saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam pengadilan. Saksi harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Secara khusus, saksi diminta untuk menyatakan kebenaran. Sebab dengan demikian, sebuah perkara bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Akan tetapi, dalam iman Kristen, saksi menegaskan sebuah makna yang serupa namun dengan penegasan yang berbeda. Kita dapat melihatnya dalam perikop pembacaan kita saat ini. Perikop ini berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan penuh dengan puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respons terhadap terompet dari para malaikat. Puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti ketika amarah Allah terjadi. Sementara itu, Allah menghadiahi mereka yang taat, yakni para nabi dan orang-orang kudus. Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa
sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat. Kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah ada sejak dahulu kala. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya, Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, atas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sungguh merasakan kekuatan baru ketika firman-Mu kami dengarkan saat ini mengalirkan semangat yang baru dan yang kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pemeliharaan-Mu dalam satu pekan yang telah kami lalui, sehingga kami berada pada akhir pekan ini. Buatlah karya-karya kami dapat memuliakan Tuhan, dan mohon pengampunan ya Tuhan untuk semua hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya kami dapat menjalani pekerjaan, usaha yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkenan membuat segala karya-karya kami hanya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kehidupan dalam rumah tangga kami Tuhan. Kuatkan kami dalam kuasa Roh Kudus agar kami melakukan peran-peran kami dengan benar di hadapan Tuhan. Dan demikian pula ketika kami terjun di tengah-tengah masyarakat, peran kami tetap menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk semua orang tua kami yang berada dalam keadaan usia lanjut. Tetap Tuhan berkati dan berikan hati yang gembira. Bagi kekasih-kekasih Tuhan yang berada dalam keadaan lemah secara fisik, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkenan dalam kasih-Mu dapat terpulihkan kembali. Yang berduka cita ya Tuhan, Engkau tetap hiburkan. Dan mereka akan melewati masa-masa duka, keluar sebagai pemenang. Kami berdoa ya Bapa untuk segala ucapan syukur dari hamba-hamba-Mu yang mendapatkan berkat-berkat terindah pada hari ini. Pertambahan usia atau apapun yang boleh kami dapatkan saat ini Tuhan, hari ini buat kami untuk terus bersyukur kepadamu dan tambahkan hikmat dalam diri masing-masing. Ya Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang bersatu dalam renungan pagi ini, Tuhan Engkau penuhi dengan hadirat-Mu dan Engkau akan mengisi kehidupan kami semua dalam kekuatan Roh Kudus. Kami taruhkan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah dalam kehidupanmu masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan beserta dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.